Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Deretan wisata menarik di Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu daerah dari deretan keindahan yang ada di Indonesia. Selain masakan khasnya, keelokan Sumatera Barat juga terkenal dengan falsafah kehidupan masyarakat, kekayaan budaya dan pesona alamnya yang indah. Mulai dari atraksi budaya, pantai, gunung, air terjun, lembah, danau, dan lain-lain. Berikut ini beberapa tempat wisata di Sumatera Barat yang wajib dikunjungi ketika Anda mengunjungi bumi Minangkabau ini. Lembah Anai. Wisata air terjun yang berada di pinggir jalan saat ini. Dikutip dari Wikipedia, air terjun Lembah Anai berlokasi di Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Merupakan salah satu ikon pariwisata Sumatera Barat yang merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 meter di bawah permukaan laut. Air terjun ini terletak di batas barat kawasan cagar alam Lembah Anai sehingga suasana masih alami dengan hutan lebat serta pepohonan rimbun. Di sekitar air terjun pun terdapat monyet yang berkeliaran. Airnya yang jernih mengalir menyusuri perbukitan menuju lereng, lalu mengalir terus melewati hutan Gunung Singgalang sebelum sampai di tepi tebing yang curam. Dari tebing ini, aliran air kemudian terjun ke dasar Lembah Anai dan membentuk kolam. Air terjun yang berkabut air membentuk gugusan indah yang berwarna-warni ketika disinari oleh cahaya mentari. Debit airnya cukup deras dan stabil di musim penghujan namun akan sangat deras saat hujan lebat turun. Tak jarang air terjun ini akan mengalami banjir dan airnya meluap ke jalan raya. Jadi, tetaplah waspada dan berhati-hati jika saat cuaca sedang buruk. Istana Basa Pagaruyung, yang lebih terkenal dengan nama Istana Besar Kerajaan Pagaruyung, adalah museum berupa replika Istana Kerajaan Pagaruyung terletak di Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana ini berjarak lebih kurang 5 km dari Batu Sangkar. Istana ini merupakan objek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat. Istana Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika dari yang asli. Istana Basa yang asli terletak di atas bukit batu patah dan dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadi Perang Padri. Istana baru didirikan kembali tetapi terbakar lagi pada tahun 1966. Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang, yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk. Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furnitur dan artefak antik Minang, yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali sebagai pusat budaya Minangkabau serta objek wisata di Sumatera Barat. Pandai Sikek merupakan salah satu nagari yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sepuluh-Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Hamparan alam yang indah dan hawa sejuk menjadi daya tarik karena terletak di antara Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Nagari Pandai Sikek juga dikenal sebagai tempat pengrajin tenun, dan ini diapresiasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam gambar mata uang pecahan Rp5.000 emisi 1999 saat ini. Di nagari ini yang menjadi sumber pendapatan primadona bagi masyarakat setempat adalah sebagai pengrajin tenun atau songket. Motif-motif kain tenun di nagari ini selalu diambil dari contoh kain-kain tua yang masih tersimpan dengan baik dan sering dipakai sebagai pakaian pada upacara-upacara adat dan untuk fungsi lain dalam lingkup upacara adat, misalnya sebagai tando dan dipajang juga pada waktu batagak, mendirikan rumah. Motif-motif tenun Pandai Sikek diyakini sebagai motif asli pada kain-kain tenunan perempuan-perempuan Pandai Sikek pada zaman lampau. Pariangan. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia versi Travel Budget, menurut sebuah majalah pariwisata internasional. Pariangan merupakan nagari yang secara administrasi berada di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut.
Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini, termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut rumah gadang, dalam bahasa Minang artinya rumah besar, sehingga sampai sekarang masih dijumpai banyak yang terawat dengan baik. Pada nagari ini juga masih dijumpai surau, yang masih menjadi tempat tinggal untuk pria yang belum menikah. Dan pada bagian tengah dari nagari ini masih berdiri sebuah masjid tradisional yang cukup besar yang diperkirakan sudah ada di awal abad ke-19, di mana pada masjid tersebut terdapat tempat mandi umum berair panas yang masih digunakan sampai sekarang. Di nagari ini juga terdapat situs cagar budaya baru Tungku Tigo Sajarangan. Danau Singkarak. Danau Singkarak adalah sebuah danau yang membentang di dua kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Danau ini memiliki luas 107,8 km persegi dan merupakan danau terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba di Sumatera Utara. Danau ini merupakan hulu dari sungai atau batang ombilin. Namun sebagian air danau ini dialirkan melalui terowongan menembus Bukit Barisan ke Batang Anai untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak di dekat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Danau Singkarak merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkarak Solok yang termasuk di antara segmen dari sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk dari sebuah amblesan yang disebabkan oleh aktivitas pergerakan sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api sekitarnya. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkarak di satu bagian cekungan Singkarak Solok. Berbeda dengan Danau Maninjau yang terbentuk akibat letusan gunung api, Danau Singkarak terbentuk utamanya karena proses tektonik. Gunung Singgalang. Gunung Singgalang merupakan sebuah gunung yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia dengan ketinggian 2,877 meter. Dari bentuknya, gunung ini sangat mirip dengan Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Gunung ini sudah tidak aktif lagi dan mempunyai telaga di puncaknya yang merupakan bekas kawah. Telaga ini dinamai Telaga Dewi. Gunung Singgalang mempunyai kawasan hutan gunung yang sangat lembab serta memiliki kandungan air yang banyak. Jalur pendakian utama Gunung Singgalang adalah via Pandai Sikek. Para pendaki biasanya berhenti di Pasar Koto Baru, 10 km dari Padang Panjang arah ke Bukit Tinggi. Dari sini pendaki bisa berjalan atau naik kendaraan umum sejauh 2 km hingga ke posko pendakian, yang terletak di Desa Tanjuang, Kenagarian Pandai Sikek. Dari posko pendakian, pendaki masih bisa menggunakan kendaraan, motor, mobil, hingga ke pos pemberhentian berikutnya. Penduduk setempat menyebutnya lokasi pemancar stasioner CTI TVRI yang berjarak kurang lebih 4 km dari posko pendakian. Di sini tersedia tempat parkir kendaraan. Dari sini baru dimulai pendakian sesungguhnya. Trek jalanan yang cukup terjal dan licin. Di paruh awal, trek pendakian berupa hutan riang-riang dan pimping. Kemudian baru masuk hutan rimba dan jalan setapak melewati akar-akar kayu. Pendakian normal biasanya membutuhkan waktu 4 hingga 5 jam. Sedangkan ketika hujan turun atau trek dalam keadaan basah, waktu tempuh bisa mencapai 2 kali lipatnya. Danau di atas dan danau di bawah. Danau di atas adalah sebuah danau yang terletak di Nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini bersama-sama dengan danau di bawah, yang dikenal sebagai danau kembar. Akses menuju danau di atas cenderung lebih mudah dijangkau, mobil bisa diparkir hingga ke tepian. Di sini tersedia pula berbagai pilihan aktivitas wisata. Anda bisa bersantai sambil menikmati sajian di deretan warung. Bisa juga menyewa perahu untuk keliling danau. Fasilitas outbound dan sarana trekking juga tersedia di sini. Sebaliknya, danau di bawah hanya bisa dinikmati dari ketinggian. Ada Taman Panorama Danau Kembar yang menyajikan pemandangan kedua danau serta Gunung Talang dan Gunung Kerinci. Jika ke tepi danau di bawah, berjalanlah ke arah Pasar Simpang dan lewati jalan menuju Jorong Kapalo Danau di bawah. Selain itu, area sekitar danau di bawah banyak digunakan masyarakat sekitar untuk berkebun.
Udara yang sejuk memungkinkan sayur mayur seperti wortel, kol, kayu manis, dan lainnya tumbuh subur di sini. Danau Talang. Danau Talang adalah sebuah danau di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Danau Talang merupakan reservoir dari Gunung Talang. Kawasan ini memiliki potensi keindahan serta dikelilingi rangkaian bukit-bukit dari Gunung Talang. Keindahan kawasan danau dapat dilihat ketika pengunjung berdiri di dekat danau. Warna air danau yang sangat jernih hingga ke dasar danau, menggoda untuk mandi atau bermain air. Keindahan lainnya berupa pinggiran danau yang dikelilingi oleh bebatuan besar yang tidak jelas asal-usulnya. Konon menurut cerita, batu-batu besar itu berasal dari semburan Gunung Talang yang memuntahkan isinya saat erupsi. Di sekitar danau juga terdapat hamparan kebun teh dan perkebunan sayur mayur yang menambah keindahan pemandangan danau ditambah udara yang dingin. Hal ini karena, Danau Talang berada di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kebun Teh Alahan Panjang. Pesona perkebunan teh Alahan Panjang. Bagi yang belum tahu tentang pesona keindahan kebun teh Alahan Panjang bisa membayangkan tentang keindahan objek wisata Puncak Bogor. Tetapi Alahan Panjang lebih mengagumkan, karena jika di Puncak Bogor pemandangannya sudah bercampur dengan bangunan-bangunan, maka di Alahan yang terlihat selain kebun teh adalah pesona pegunungan, alias full alam. Hamparan hijau yang luas dari daun teh yang menyegarkan mata, udara yang sejuk, aroma teh, serta sajian minuman hangat di warung terdekat perkebunan menjadi sebuah keindahan yang sulit dilukiskan. Pekerjaan yang menumpuk, persoalan hidup yang tak kunjung usai, bisingnya kendaraan, untuk sesaat reda saat berada di area perkebunan ini karena kesejukan udara serta aroma teh yang dapat menenangkan jiwa. Mungun Saok. Air terjun Mungun Saok bisa dibilang salah satu permata tersembunyi yang berada di Koto Tangah, Lubuk Minturun, Kota Padang, Sumatera Barat. Nama Mungun Saok sendiri memiliki arti ngungun, yang berarti desiran air, dan saok yang artinya tertutup. Destinasi wisata air ini hanya berjarak 35 menit dari pusat kota Padang dengan menggunakan motor. Disarankan untuk pergi menggunakan kendaraan roda 2 tersebut dikarenakan jalan menuju air terjun Mungun Saok cukup sulit. Sesampainya di sana, para wisatawan akan disambut dengan suara air terjun ditambah dengan tebing-tebing indah yang mengelilinginya. Tebing-tebing tersebut membentuk kolam berisi air yang sangat jernih dan tenang. Untuk mencapai air terjun tersebut para wisatawan harus berjalan melawan arus di balik celah tebing. Kolam yang berisi air jernih tersebut memiliki kedalaman hingga 2 meter, jadi para wisatawan tetap harus berhati-hati. Air Terjun Nyarai. Salah satu tempat wisata di Sumatera Barat lainnya yang wajib untuk Anda kunjungi. Sebuah air terjun dengan pemandangan alam nan eksotis setinggi 8 meter ini berada di kawasan hutan Gamaran, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Kawasan air terjun Nyarai ini dikelilingi oleh bebatuan besar dan pepohonan rindang, dipadukan dengan kolam yang memiliki air jernih berwarna hijau toska, membuatnya sangat indah untuk dipandang mata. Di sini Anda bisa berenang sepuasnya, atau memancing ikan yang banyak terdapat di kolamnya, atau hanya sekedar bersantai merelaksasi diri menikmati suara gemuruh air terjun sambil menikmati keindahan alamnya. Jam Gadang. Jam Gadang sendiri sebenarnya merupakan sebuah menara jam yang terletak di pusat kota Bukit Tinggi. Menara ini memiliki jam di bagian atas keempat sisinya. Selain sebagai ikon kota Bukit Tinggi, Jam Gadang juga merupakan salah satu pusat kawasan wisata di kota Bukit Tinggi. Dari Jam Gadang banyak kawasan wisata yang dapat Anda kunjungi cukup dengan berjalan kaki, seperti Lubang Jepang, Kebun Binatang Bukit Tinggi, serta Pasar Atas dan Pasar Bawah yang merupakan pusat perbelanjaan dan kuliner terbesar di Bukit Tinggi. Di kawasan Jam Gadang juga terdapat taman yang cukup luas yang biasanya digunakan oleh masyarakat setempat dan wisatawan sebagai tempat berfoto, tempat nongkrong, serta tempat diadakannya acara-acara yang bersifat umum. Lubang Jepang. Lubang Jepang, masyarakat setempat menyebutnya Lobang Japang, merupakan salah satu kawasan wisata sejarah yang terdapat di kota Bukit Tinggi.
Lubang Jepang sendiri merupakan sebuah terowongan bunker yang dibangun tentara Jepang sebagai tempat perlindungan dan pertahanan, dengan kedalaman hingga 49 meter. Lubang sepanjang 6 km dengan pintu masuk utama di kawasan Taman Panorama ini memiliki beberapa pintu masuk lainnya di sekitar Jam Gadang, Benteng Fort de Kock, dan kawasan Ngarai Sihanouk. Di dalam lubang ini terdapat lorong-lorong kecil yang berfungsi sebagai ruang pertemuan, ruang amunisi, menara pengintai, ruang penyergapan, dapur, penjara, pintu pelarian. Tebing dan mengagumkan. Ngarai Sihanouk. Jika Anda berkunjung ke Ranah Minang, Anda wajib mengunjungi tempat wisata di Sumatera Barat yang satu ini. Terletak di dekat perbatasan Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi, terdapat sebuah ngarai yang mempesona yang disebut penduduk setempat Ngarai Sihanouk. Ngarai Sihanouk merupakan lembah curam yang secara administratif berada di Kecamatan Empat Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ngarai Sihanouk memiliki pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan serta juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sumbar. Ngarai Sihanouk diapit oleh dinding, bukit, curam yang saling berhadapan dan hampir vertikal, dan di lembahnya terdapat sungai berliku di antara hijaunya petak-petak sawah. Lembah Harau. Salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yang menunjukkan kepada Anda betapa menawannya bumi Minangkabau. Lembah Harau merupakan sebuah ngarai di Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota. Kawasan ini diapit oleh bukit batu granit terjal setinggi 100 hingga 500 meter. Lembah Harau atau kadang disebut Lembah Arau adalah tempat di mana hamparan sawah nan hijau yang dikelilingi oleh tebing granit nan curam. Banyak hal menarik yang dapat Anda temukan seperti 4 air terjun utama, sungai dangkal berbatu, serta berbagai wahana permainan air dan outbound. Kawasan yang juga merupakan cagar alam ini benar-benar memiliki pemandangan yang indah, udara yang sejuk serta suasana yang nyaman, sepi dari hiruk-pikuk keramaian kota. Dari awal memasuki Lembah Harau, Anda akan menemukan banyak keindahan spektakuler di sepanjang jalan. Air terjun Lubuk Bulan. Aliran air terjun jatuh dari ketinggian 50 meter ke dalam kolam berbentuk bulan sabit di bawahnya. Anda akan terpesona ketika Anda menyadari bahwa ada gua tersembunyi di bawah kolam. Air yang turun dari air terjun ini, mengalir melalui lorong sepanjang 1 km dan keluar untuk menyirami sawah di dekatnya. Kawasan wisata yang berlokasi di Koto Alam, Nagari Simpang Kapuak, Kabupaten 50 Kota ini adalah tempat yang indah untuk duduk dan bersantai sambil mendengarkan suara dari derasnya air yang terjun. Danau Maninjau. Danau Maninjau terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara Kota Padang, 36 km dari Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Danau dengan keindahan panorama alamnya ini adalah salah satu tempat paling tenang di Indonesia. Udara yang dingin, keramahan penduduk lokal, serta kelezatan makanan yang ditawarkan, merupakan beberapa alasan bagi Anda menjadikan kawasan ini sebagai tempat yang tepat untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk dan keramaian kota. Di sini Anda dapat mencoba mengelilingi danau menggunakan sepeda, bersantai di pinggir danau sambil menikmati sepiring nasi beserta lauk pauknya yang menggugah selera dengan ditemani suara hempasan air di pinggir danau layaknya hempasan air di pantai, atau berkunjung ke Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka. Puncak Lawang. Puncak Lawang merupakan dataran tinggi, terletak di 1210 meter DPL, di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Pemandangan alam yang disuguhkan dari tempat ini sungguh mengagumkan. Dari tempat ini, Anda dapat menikmati pesona alam berupa perbukitan hijau, perkebunan, pepohonan pinus dengan udara yang sejuk bebas dari polusi. Dari kawasan Puncak Lawang ini Anda juga bisa melihat keseluruhan pemandangan indah Danau Maninjau. Kawasan ini juga sering digunakan untuk kejuaraan para layang kelas internasional karena merupakan salah satu tempat terbaik di Asia Tenggara. Kawasan wisata Bahari Terpadu Mandeh. Salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yang menawarkan banyak pilihan destinasi menarik bagi para wisatawan.
Kawasan Wisata Bahari Terpadu, KWBT, Mandeh Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan ini dikenal juga sebagai Raja Ampatnya Sumatera. Kawasan wisata seluas 18.000 ha ini terdiri dari pulau-pulau nan eksotis, pantai-pantai nan indah, hutan bakau, air terjun, puncak-puncak yang menyajikan pemandangan yang sangat menakjubkan, serta surga bawah lautnya yang indah, dapat membuat Anda betah berlama-lama berwisata di KWBT Mandeh ini. Bukit Langkisau. Objek wisata Puncak Langkisau terletak Painan, Kabupaten Pesisir Selatan dengan ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut dan menawarkan keindahan yang mempesona. Berdiri di puncak Langkisau, Anda dapat melihat keindahan alam kota Painan, mulai dari hijaunya pepohonan, pantai serta pulau-pulau di sekitar bukit. Selain menjadi kawasan favorit olahraga para layang, kawasan ini juga merupakan tempat favorit untuk menikmati momen sunset. Pantai Carocok. Pantai yang berlokasi di Kota Painan, Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan salah objek wisata pantai terbaik yang ada di Sumbar. Di sini, Anda tidak hanya dapat menikmati keindahan panorama pantainya yang menawan, tapi juga panorama bawah lautnya yang mempesona. Anda bisa menikmati bermain air di pinggir pantai, jalan-jalan di atas jembatan kayu di pinggir pantai, atau sekedar bersantai sambil menikmati keindahan pantai ini. Danau Biru Talawi. Bagi Anda yang suka memanjakan mata Anda dengan panorama alam yang menawan, terutama jika Anda suka mendaki, salah satu tempat wisata di Sumatera Barat yang satu ini tentunya tidak boleh untuk Anda lewatkan. Petualangan menyusuri jalan tanah dan mendaki, Anda akan menemukan sebuah permata kecil yang tersembunyi di balik pegunungan dan hutan. Danau yang berlokasi di Tumpuak Tangah, Talawi, Kota Sawah Lunto ini sebenarnya adalah danau buatan, yang secara bertahap dibentuk melalui penggalian selama bertahun-tahun dari kegiatan penambangan di tambang batu bara di dekatnya. Nikmati keindahan danau yang dikelilingi oleh perbukitan dan pepohonan ini, karena Anda akan sulit menemukan yang seperti ini di tempat lain. Danau Laut Tinggal. Danau Laut Tinggal atau yang juga dijuluki Anau Perawan ini merupakan sebuah danau yang terdapat di puncak Gunung Malintang yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Suasana pegunungan yang sunyi, serta lanskap hijau zamrud yang menawan, menawarkan Anda keindahan alam dengan suasana yang menenangkan. Tempat yang sangat tepat bagi Anda yang ingin melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk perkotaan. Kepulauan Mentawai. Kabupaten Kepulauan Mentawai, merupakan sebuah kabupaten di Sumatera Barat yang terdiri dari sekumpulan pulau. Kepulauan Mentawai mencakup 4 pulau utama berpenghuni, yaitu Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan, dan beberapa pulau kecil lainnya. Daya tarik utama dari Kepulauan Mentawai terletak pada hutan, lembah, pantai-pantai dan keindahan panorama bawah lautnya yang menawan. Pulau Sipora merupakan pulau utama terkecil, namun paling berkembang. Pulau ini juga merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Siberut adalah pulau terbesar, dengan keindahan dan keeksotisannya. Dari saat Anda tiba dan melihat pantai-pantai Karang Putih, hutan hujan purba dan Owa Bilou, Owa Mentawai bermain di pepohonan, Anda akan merasa sulit untuk menolak jatuh cinta dengan tempat itu. Pulau Siberut ini adalah rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya yang telah menjadikannya sebagai cagar biosfer UNESCO. Demikianlah deretan wisata menarik yang ada di nagari-nagari di Sumatera Barat. Segera berkunjung bersama keluarga, sanak saudara dan sahabat Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.